Pak Andre, kalau gambaran resiko penjaminan proyek-proyek infrastruktur ini seperti apa sih? Baik, Kemudian juga strategi manajemen. Nah, manajemen resiko juga yang dilakukan perusahaan ini seperti apa? baik. Terima kasih. Tadi beberapa sudah sempat disampaikan Pak Tony bahwa yang jelas risiko proyek dalam eh, pelaksanaan creative financing ini menjadi kunci untuk bisa Benar. diadres dan dikelola dengan baik karena itulah yang membuat pihak swasta atau pihak lender itu tertarik. Jadi ada beberapa, misalnya contoh bagaimana proyek disiapkan, Mhm. gitu ya, bagaimana apa namanya satu evaluasi atau studi kelayakan itu disiapkan yang artinya proyek itu harus layak teknis setidaknya ya, layak teknis dan layak finansial. Karena kalau proyek tidak layak, itu mau dikemas seperti apapun akan sulit dan nggak akan mau. Dan di dalam regulasi pun, investor pun nggak akan mau. Dalam regulasi pun secara jelas ditegaskan bahwa proyek yang dikerjasamakan dengan pihak investor melalui skema KPBU ini harus minimal layak teknis dan layak finansial, sehingga dari sisi bagaimana risiko-risiko yang muncul akibat misalnya perencanaan yang buruk, misalnya atau perhitungan yang tidak akurat dan sebagainya itu bisa diminimalkan. Jadi itu sendiri merupakan satu risiko sendiri itu, Mbak Maria, yang harus dihandle sejak awal. Lalu bagaimana kita bicara soal alokasi risiko yang tadi sangat menarik disampaikan Pak Tony. Risiko proyek itu bermacam-macam. Ada risiko pengadaan tanah, ada risiko terkait dengan konstruksi, risiko pengoperasian dan pemeliharaan proyek selama berjalannya layanan. Juga ada risiko pembiayaan, gitu ya. Termasuk risiko force major, risiko Oh, politik. ya, ya. Jadi sebenarnya sangat luas dan ini sebetulnya di setiap proyek maupun dia didanai oleh APBN maupun yang lain itu sebetulnya ada. Cuma sejauh mana ketika proyeknya dikerjasamakan, hal-hal ini harus diadres dan dihitung, diidentifikasi, diassess, dan dimitigasi dengan tepat. Nah, alokasi risiko adalah salah satu skema yang harapannya bisa membagi risiko, tidak hanya di satu pihak. Kalau kita pakai APBN, semua risiko itu ditanggung oleh pemerintah. Ya. Kalau kita bayangkan, semua harus diserap. Ketika proyeknya terlambat, akhirnya ya udah kita anggarkan aja lagi tahun berikutnya, misalnya. Ketika anggarannya meningkat juga demikian. Nah, tidak hanya untuk skema KPBU, itu semua angka itu harus dihitung dengan akurat. Setiap milestone harus dihitung dengan jelas jadwal-jadwalnya, sehingga ada satu kepastian dan effort yang dibutuhkan, termasuk mitigasi risiko yang diperlukan untuk bisa kita punya disiplin artinya dalam menjalankan proyek. Nah, ini sendiri yang dari sisi pembagian risiko, seperti disampaikan Pak Tony, kita melihat pihak mana yang paling punya kapasitas, yang paling bisa mempengaruhi keterjadian risikonya, yang paling bisa menyerap risikonya, dan paling bisa eh, apa, eh, punya biaya terendah kalau dia menyerap risikonya. Karena seperti tadi misalnya, risiko peraturan itu dibebankan ke pihak swasta. Bukannya mereka nggak bisa, mereka bisa mungkin handle itu, tapi cost-nya akan lebih tinggi. Ya, ya. Pembebasan tanah pun demikian, bisa saja kita bebankan pada pihak swasta, tapi karena mereka nggak punya kontrolnya, nggak punya powernya, akhirnya biayanya jadi tinggi. Nah, ini tidak sesuai dengan prinsip alokasi risiko. Nah, hal-hal ini yang diadres secara sangat presisi gitu ya di dalam pelaksanaan skema pembiayaan kreatif seperti KPBU dan lainnya, apalagi disupport oleh adanya skema penjaminan pemerintah. Jadi misalnya tadi ada pembayaran atas layanan yang harus dibayar oleh pemerintah ketika layanan alat penerangan jalan, layanan broadband internet misalnya, atau layanan pemeliharaan jalan dan sebagainya, ada pembayaran yang harus dilakukan misalnya setiap 6 bulan oleh pemerintah. Nah, bagaimana penganggaran itu harus punya ada satu mekanisme, ada framework yang memastikan ada satu disiplin di pihak pemerintah, khususnya di KL atau di Pemda terkait untuk menganggarkan. Ya, Nah, ya. ini sendiri kadang-kala jadi risiko, Mbak, ketika misalnya daerah atau KL sendiri punya tekanan terhadap anggaran sehingga oh ya udah kita nggak harus anggarkan deh, nanti aja dianggarkannya. Nah, ini merupakan satu risiko yang juga perlu dijamin oleh pemerintah. Sehingga ketika bicara soal penjaminan dan bagaimana skema kreatif ini diterapkan, ini merupakan satu kombinasi yang harapannya bisa menimbulkan satu confidence baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi investor dan penyedia pembiayaan untuk melaksanakan proyek lebih lancar, sehingga sebetulnya yang akan lebih dihasilkan dari skema ini adalah kita nggak hanya bicara outputnya, kita nggak akan hanya bicara soal fisik infrastrukturnya jadi,
tapi layanannya tersedia dan dirasakan oleh masyarakat, sehingga bisa menurunkan kemiskinan, meningkatkan ekonomi, bisa memberikan layanan yang lebih baik dan sebagainya. Itu yang sebetulnya menjadi objektif dari penyediaan infrastruktur yang sustainable. Nah, ini yang dihasilkan melalui satu mekanisme pengelolaan risiko yang baik, selain dengan melalui instrumen-instrumen baik pendampingan maupun penyediaan penjaminan pemerintah. Oh, oke. Kalau dari DJPPR sendiri, Pak Tony bagaimana sejauh ini mendukung pembiayaan atau penjaminan pembiayaan infrastruktur selama ini nih, Pak Tony? Ya. Jadi memang kalau kita sih udah total football ya, Pak. Total football ya, Pak. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di APBN kita tidak hanya bicara masalah dana cadangan, alokasi dana cadangan di APBN, tapi tadi kami sampaikan beliau ini kita tugaskan untuk di depan untuk sebagai penjaga awal dari ketika terjadi klaim. Jadi bisa kita sampaikan kita memberikan sinyal sangat strong ke market atas penjaminan kita ini. Pemerintah memang mengalokasikan anggaran untuk dana cadangan penjaminan di sana. Itu yang akan membuat penjaminan kita itu istilahnya laku lah ya dipandang juga. Karena market nanti akan melihat bahwa oke, ini tidak hanya pemerintah memberikan janji, tapi juga dia memitigasi resikonya, kemudian dia juga mengalokasikan in case terjadi klaim, sehingga di situ worth it untuk bisa menjadi credit enhancement maupun untuk bisa memastikan proyek itu menjadi lebih visible. Jadi tadi sampaikan bagaimana pemerintah mensupport supaya tidak hanya layak secara teknis, tapi juga sustain secara finansial. Nah, itu yang kita sampaikan. Selain dana cadangan, kita juga sebenarnya untuk fasilitas-fasilitas pendukung kelayakan dari proyek, kalau kita bicara KPBU, kita juga bisa mengalokasikan melalui KL-KL tadi ya, sampaikan tadi bahwa nanti KL-KL bisa mengalokasikan baik itu untuk VGF maupun untuk AP dalam postur APBN. Nah, yang kedua memang tadi sampaikan kita memberikan mandat kepada PT PI ini, dan PT PI kita berikan mandat, kita juga memberikan sinyal cukup kuat kepada market bahwa kita menugaskan Pak Andre dan tim ini tidak bondo nekat ya, Mbak. Jadi kita memberikan full strategi ya, Pak ya, calculated. Jadi kita akan berdiskusi terus dengan PTPI untuk memastikan kira-kira rencana strategis mereka itu nanti berapa yang akan diberikan penjaminan. Kemudian kita kalkulasikan berapa equity-nya atau kapasitas dari PI yang bisa digunakan untuk penjaminan. Dan di PT PI ini dia lebih nyaman karena dia memiliki leverage 12 kali, Mbak. Jadi maksudnya setiap Rp1 PT PI itu dia bisa untuk menjamin 12 nilai proyek Rp12 gitu. Jadi dengan kita memberikan PMN let's say 1 triliun, nanti Pak Andre dan tim bisa menjamin proyek setara 12 triliun. Dan itu yang kita coba kalkulasi juga secara teratur ya, untuk memastikan bahwa kapasitas PTPI itu ada terus. Dan in case nanti ada penugasan di tengah tiba-tiba masuk, itu pun kita tetap akan melakukan konfirmasi dulu ke timnya Pak Andre untuk memastikan apakah nanti masih ada tersisa room untuk mereka memberikan penjaminan. Kalaupun roomnya tidak bisa 100%, biasanya memang kita tadi co-garanti dengan pemerintah.